Perkenalkan, nama saya Dwi Krisanti Utapea. Saya dari kelas 11 siswa 2. Di sini saya akan menjelaskan kedatangan Jepang ke Indonesia. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam atau sering disingkat sebagai SDA. Yang dimiliki Indonesia antara lain sebagai minyak bumi dan gas, sehingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, dan juga batu bara. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negeri kita ini masih menjadi negara di bawah penjajahan Belanda. Pada tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua berkecambuk, Belanda diduduki Nazi dari Jerman. Karena panik negaranya diduduki Nazi, pemerintah kolonial Belanda, Hindia Belanda mengumumkan status siaga. Pemerintahan kolonial Belanda Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Pada saat itu, Jepang juga menjadikan tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda. Nah, karena status siaga, Hindia Belanda mengalihkan ekspor ke Jepang, ke Amerika Serikat, dan Inggris. Inilah yang menjadi pemicu sejarah Jepang masuk ke Indonesia. Kala itu, Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Sementara itu, pada tahun yang sama, Jepang juga merencanakan penaklukan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam, khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar, kebutuhan perang, dan industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan SDA. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya berjumlah kurang lebih 20.000 orang ditempatkan di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang diterima oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu saja menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran yang sulit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi melawan pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat mengalahkan Jepang. Adapun dampak positif kedatangan Jepang ke Indonesia, yang pertama, gerakan Jepang mendukung anti Belanda yang mengobarkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Yang ketiga, Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah, yaitu RT atau rukun tetangga, atau yang dalam bahasa Jepang disebut tonarigumi. 4. Jepang mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Yang kelima, Jepang ikut mengubah rakyat membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. 6. Jepang juga menginisiasi koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketujuh, budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah. 8. Tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia yang awalnya untuk kepentingan Jepang, tetapi akhirnya menggunakan pemuda bangsa ini untuk melawan Jepang sendiri. Adapun dampak negatif kedatangan Jepang ke Indonesia, selain
dampak positif, kedatangan Jepang juga membawa kerugian yang besar bagi Indonesia. Antara lain itu, yang pertama, Jepang menguasai daerah strategi yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. Yang kedua, banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, tersingkir tanpa alasan, hukuman seks hingga hukuman mati. Yang ketiga, Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Yang keempat, Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Yang kelima, suara rakyat dibungkamkan oleh dibatasi sehingga tidak ada yang berani mengungkapkan kejahatan Jepang. Dan yang keenam, jadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah, seperti perampokan, maraknya penipuan, dan kejahatan lain di tengah masyarakat.